Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Zahibwadri dari kelas ekonomi syariah B akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari perkuliahan ini. Materi yang pertama yaitu pengertian fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi adalah al-fiqhu yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Secara terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan artinya syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dan alam sekitar tanpa memandang perbedaan. Sedangkan menurut beberapa tokoh fikih sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan keluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Yang terakhir yaitu menurut Abdul Khalaf, mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil terinci atau kumpulan hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terinci. Yang kedua, prinsip dasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi, ditundukkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Untuk mengelola bumi, manusia diberikan aturan main oleh agama. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh manusia, tetapi ada pula larangan yang harus ditinggalkannya. Ada yang halal dan ada pula yang haram. Semua itu dibuat untuk mendatangkan kemasalahan bagi manusia. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Yang terakhir, sistematika fikih muamalah. Beberapa kitab fikih dari 4 mazhab masing-masing memiliki pengurutan yang berbeda, tetapi fikih muamalah mereka selalu mendahulukan pembahasan mengenai ibadah secara keseluruhan, baru kemudian disusul dengan pembahasan mengenai fikih muamalah. Yang terakhir, pembagian fikih muamalah. Pembagian fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, muadhah madhiyah atau hukum kebendaan. Muamalah yang mengkaji segi objeknya yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madhiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan dan diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Yang kedua, munakahat atau hukum perkawinan. Ini adalah salah satu bagian dari fikih di mana seorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah. Amanat dan ariyah atau pinjaman berasal dari kata ara yang berarti datang dan pergi, atau berasal dari kata atau nawalu watana wubu. Selanjutnya, tirkah atau harta peninggalan. Ini sama halnya dengan fikih mawaris, bahwasanya pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat si ahli waris
yang mana harta itu harus dibagikan dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu mukasanat atau hukum acara, yaitu muamalah yang mengkaji tentang pidana ataupun hukum demi kesejahteraan umat. Yang terakhir, ruang lingkup fikih muamalah. Dalam lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiniyah. Yang pertama yaitu al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Yang unsur penegaknya adalah hak-hak kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ijab qabul, kedua saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban kejujuran berdagang, penipuan, pemalsuan, penimbuhan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan dari objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Materi yang kedua yaitu hak dan milik. Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu benda hukum. Secara etimologi, pengertian yang sumber Al-Quran, hak dapat berarti menetapkan keadilan lawan dari kezaliman, kebenaran lawan dari kebatilan. Pembagian hak dari segi hak, yang pertama yaitu hak Allah, yang kedua hak manusia, yang ketiga hak berserikat. Selanjutnya pengertian milik. Milik berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-milk yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana dikemukakan Muhammad Mustafa As-Salabi, yaitu simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya. Macam-macam milik. Yang pertama kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, kepemilikan negara. Materi selanjutnya yaitu akad dan peranannya. Yang pertama pengertian akad. Akad menurut bahasa yaitu jamak dari al-uqud. Secara bahasa akad berarti ikatan atau mengikat, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Menurut istilah, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat akad. Yang pertama rukun akad terdiri dari akid atau orang yang berakad, kedua sesuatu yang diakadkan atau objek, yang ketiga sigot yaitu ijab dan qabul. Syarat akad yang pertama yaitu syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syarak, dan bila tidak memenuhi syarak maka akad tersebut batal. Ada dua bagian syarat akad, yakni umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad, yaitu yang kedua khusus, syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak disyaratkan pada lainnya. Yang kedua syarat sah akad, dan yang ketiga syarat pelaksanaan akad. Yang keempat syarat kepastian hukum atau luzum dari jenis akad transaksi. Dan yang kedua akad yang tidak sahih. Hal-hal yang membatalkan akad. Sesuatu akad bisa menjadi batal atau dikatakan berakhir dengan hal berikut. Yang pertama berakhir masa berlaku akad itu. Yang kedua dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Dan yang ketiga dalam satu akad yang bersifat mengikat yang apabila dapat berakhir. Yang terakhir wafat atau satu pihak yang berakad namun bisa diteruskan oleh ahli warisnya. Materi yang selanjutnya yaitu riba. Secara etimologi atau bahasa, riba berarti tambahan atau ziyadah atau tumbuh dan membesar. Secara istilah atau syarak adalah akad
terjadi dalam penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak atau terlambat menerimanya. Adapun istilah syariat pada fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya. Kedua, pandangan para pakar mengenai riba. Secara garis besar, pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudhafa, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasi'ah. Terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali nasi'ah, karenanya selain riba nasi'ah maka diperbolehkan. Kelompok kedua mengharamkan riba baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda ataupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar. Selanjutnya, macam-macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama, riba utang piutang, dibagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, ada dua macam, yaitu riba fad dan riba nasi'ah. Materi selanjutnya adalah jual beli dan permasalahannya. Pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syarak adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Landasan hukum jual beli adalah Al-Quran dan hadis. Syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli yaitu yang pertama, syarat penjual dan pembeli yang bertransaksi atau akid, yaitu berakal dengan kehendak sendiri, tidak mubazir dan balik. Kedua, syarat barang yang diperjualbelikan atau maqbud alaih, yaitu suci dan ada manfaatnya. Barang dapat diserahkan, tidak sah menjual satu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab itu semua mengandung tipu daya atau kecohan. Barang diketahui penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mecoh. Syarat ucapan serah terima atau ijab kabul. Kedua, rukun jual beli. Rukun jual beli ada tiga. Yang pertama akid, dua maqbud alaih, tiga sihot atau ijab kabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama bai sahih dan yang kedua bai fasid. Materi yang terakhir yaitu salam. Pengertian salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya di muka atau cash invest, dengan rukun dan syarat-syarat sesuai syariah Islam yang harus dipenuhi. Contohnya pembayaran harga oleh bank kepada supplier sehingga dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati atau selambat-lambatnya 3 hari setelah akad disepakati pembayaran oleh nasabah pada bank. Tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau manfaat sesuai kesepakatan. Dasar hukum salam yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Rukun dan syarat salam. Rukun salam, pelaksanaan salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut. Yang pertama, muslam, pembeli atau pemesan. Muslam milah, penjual atau penerima pesanan. Muslam fi'ih, barang yang dipesan. Ros al-mal, harga.
dan yang terakhir syarat ijab kabul. Syarat salam. Syarat-syarat yang dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat akidain, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh muslim atau pembeli. Yang kedua, syarat ros almal. Yang ketiga, syarat muslim fih. Yang keempat, syarat ijab kabul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.